Kita mulai untuk kajian adab pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usolli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman mubarakan. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Ba'du. Nah, kita lanjutkan pada kesempatan sore hari ini untuk daurah adab ya dari kitab Riyadhus Shalihin. Saya coba buka filenya dulu ya. Hmm, oh, gimana ya? Baik, tunggu sebentar ya. Saya agak lupa ini namanya nih. Harusnya sudah di-download ya waktu itu ya. Tunggu sebentar. Nah, sambil nunggu, gimana kabarnya semuanya? Sehat? Nggak ada suaranya semua. Tunggu sebentar ya. Saya cari-cari filenya dulu. Kayaknya iya, kemarin sudah ada tapi kok hilang lagi sih. Ya. Baik, sebentar ini masih download lagi ulang ya. Qadarullah. Oke, nanti saya sedikit peringkas ya. Ya, seenggaknya sampai jam 5 selesai gitu ya penjelasannya. Baik, ini sudah dapat kitabnya. Kita buka dulu share screen. Ya, ini cover kitabnya kalau yang asli cetakan Muassasah Nusaimin. Mungkin halaman 100 ada putaan ya, ada putaan. Astagfirullah. Ramadan. Mana nih? Pakaian
Baik, ini ya, sudah masuk. Tunggu sebentar. Halamannya 170 ya. Terus 70. Baik, ini ya. Nah, saya minta tolong dibacakan tafadhol kepada siapa nih? Indah Rahmah, bisa? Ustaz. Tafadhol. 103 itu ya Ustaz? Nah, ini kan ada hadisnya itu. An Abi Mas'udin Al-Badri. Hmm. Judulnya dibaca enggak Ustaz? Boleh, silakan. Babu ma yaquluhu man du'iya ila ta'amin fatabi'ahu ghairuhu. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال دعا رجل نبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة فتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع قال بل آذان له يا رسول الله متفق عليه. Baik, nah, kita masuk di bab selanjutnya. Masih dalam pembahasan adab makan ya. Nah, kalau kemarin Jumat lalu ya, itu tentang kalau diundang tapi nggak bisa hadir itu gimana gitu ya. Nah, sekarang adalah beda lagi. Sekarang bab ma yaqulahu ma yaquluhu man du'iya ila ta'amin fatabi'ahu ghairuh. Yaitu bab apa yang harus diucapkan ketika ada seseorang yang undang kita ya untuk hadir di jamuan makanan sementara ada orang lain yang ikut sama kita gitu. Ada orang yang ikut sama kita. Misal aslinya tuh ngundangnya cuma kita tok gitu ya. Tapi ada teman kita yang ikut gitu. Nah, teman kita ini nggak diundang sebenarnya, tapi ngikut gitu. Atau ada eh, orang tua gitu ya, yang diundang sebenarnya bapaknya tok, tapi anaknya ikut misalnya. Nah, itu gimana? Kan aslinya nggak diundang anaknya, gitu kan? Taib. Nah, hadisnya dari An Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Mas'ud Al-Badri, ya, semoga Allah meridhoinya. Qala da'a rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam li ta'amin. Ya. Ada seorang laki-laki yang dia itu mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Sana'alahu khamisa khamsatin. Kemudian laki-laki itu sudah menyiapkan 5 makanan untuk 5 orang. Gitu. Sudah menyiapkan 5 porsi gitu maksudnya. Untuk 5 orang. Jadi emang pas. Emang sudah dihitung gitu. Sesuai jumlah tamu yang akan datang. Ya, sesuai siapa aja yang mau makan itu sudah sesuai jumlah makanannya gitu ya. Fatabi'ahum rajulun ya. Tapi ada satu orang laki-laki yang ikut bersama mereka gitu. Jadi ada satu orang laki-laki yang nggak diundang, itu ikut rombongan gitu dan ikut hadir di acara jamuan makan itu. Falamma balaghal baba dan ketika sampai pada pintu, maksudnya sudah di depan rumah gitu ya, sampai di pintu rumahnya. Maka kemudian qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW kemudian berkata, Inna hada tabi'ana. Sesungguhnya yang ini ya, orang yang ini ngikutin kita. Ya, dia itu ikut sama kita. Maksudnya bukan undangan, bukan orang yang kamu undang, tapi dia ikut sama kita nih. Nah, fa in syi'ta anta dzanalah. Kalau kamu mau, ya, maka kamu boleh mengizinkannya. Maksudnya, kalau kamu membolehkan dia ikut makan, maka silahkan, gitu. Nggak apa-apa kamu izinkan. Ya, kalau misal kamu mau mengizinkan, ya udah nggak apa-apa, masuk aja ikut makan bareng gitu misalnya. Nggak apa-apa, ya. Wa in syi'ta raja'ah.
Dan kalau kamu nggak mau dia ikut makan, ya bisa jadi karena porsinya sudah pas gitu kan, nggak ada porsi lebih gitu ya. Ya, maka kalau memang kamu nggak mau dia ikut hadir di sini, ikut makan bareng sama kita, ya karena jamuannya mungkin sudah pas, maka roja'a, maka dia akan kembali gitu. Dia nggak jadi ikut, dia akan kembali gitu. Dia akan pulang gitu ya. Fakola ya atau kola, maka laki-laki yang mengundang Nabi kemudian mengatakan, bal adzanu lahu ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Justru malah aku mengizinkan ya wahai Rasulullah gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya Rasulullah, silahkan. Ikut dibawa masuk aja nggak apa-apa gitu ya. Ikut makan bareng gitu ya. Taib seperti itu. Nah, penjelasannya kita masuk. Asyarhu. Qala al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitabih Riyadhus Shalihin. Atau Riyadhus Shalihin. Berkata Al-Hafidh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin fi kitab Adabi Ta'am dalam pembahasan adab makan ya. Babu ma yaqulu man du'iya ila ta'amin fatabi'ahu ghairuh. Ya. Pada bab atau pembahasan apa yang diucapkan ketika seseorang diundang kepada suatu makanan dan ada yang ikut dengannya, sementara yang ikut ini tidak ada dalam daftar undangannya. Thumma dzakara hadis Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu ya. Kemudian ini menyebutkan hadis tadi ya. Nah, dari sahabat Abi Mas'ud Al-Badri. Anna rajulan da'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila ta'amin khamisa khamsatin. Ya. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jamuan makan. Ya. Lima lima. Maksudnya 5 porsi untuk 5 orang gitu. Yani haddadal adada bi annahum khamsah. Ya, yaitu maksudnya tuan rumahnya ini atau ya tuan rumahnya ya yang mengundang Nabi ini sudah memberikan batasan jumlah gitu ya, sudah menentukan jumlahnya. Bi annahum khamsah, bahwasanya mereka nanti jumlahnya 5 orang yang datang gitu. Ya, jadi ngundangnya memang 5 orang aja gitu. Fatabi'ahum rajulun fakanu sittatan. Ya. Kemudian ada satu orang laki-laki yang ikut dengan rombongan ini, rombongan yang diundang ini. Maka jadilah jumlahnya 6 gitu ya. Falamma balaghun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzilad da'i, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di rumahnya orang yang mengundang, istadzana lirrajuli as-sadis. Ya, maka Nabi minta izin untuk laki-laki yang keenam. Ya, untuk orang yang keenam ini Nabi minta izin, gitu kan? Inna hada tabi'ana, fa in syi'ta anta'dzanalah, wa in syi'ta roja'a. Ini orang ikutin kita nih, ikut sama kita tadi. Ya, kalau misal kamu mengizinkan, maka dia akan ikut makan di sini. Tapi kalau kamu nggak mau, maka dia pulang, gitu ya. Fafi hadza dalilun ala fawaid. Maka perkataan Nabi ini atau tindakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah petunjuk dari beberapa faidah. Yang pertama, ya awalan annahu yajuzu lil insan idza da'a qauman an yuhaddidal adad. Ya. Dibolehkan bagi seorang manusia ya kalau dia kalau dia mengundang suatu kaum ya, dia membatasi jumlah undangan itu boleh. Boleh gitu ya. Saya yang punya hajat, saya pengennya ngundang orang ini cuma 10 aja lah gitu misalnya. Nggak apa-apa. Saya syukuran misalnya ya. Syukuran dapat apa misalnya rezeki ya. Qadarullah uangnya ngepas cuma buat beli makan ya buat beli nasi Padang 10 porsi misalnya kan. Ya udah cuma manggil 10 orang gitu kan. Ya nggak apa-apa. Nggak harus satu RT diundang semua kan gitu kan. Nah, jadi ini haknya orang yang memang punya hajat gitu. Ya. Wala haraja fi dzalik. Ya. Dan tidak ada apa? Tidak ada dosa ya dalam hal itu nggak ada ini haknya orang gitu jadi jangan kita ini menyalahkan orang yang memberikan batasan gitu misal dia walimah gitu ya dia pernikahan kemudian dibatasin saya undangannya cuma RT ini sama RT ini tok misalnya sama sisanya keluarga besar pokoknya total tamu cuma 80 orang gitu ya memang kemampuannya segitu maka tidak bisa kemudian dipaksa-paksakan gitu ya. Ba'dun nas yaqul dan sebagian orang itu mengatakan ya, kalau ada
orang batasin jumlah undangan, gitu ya. Ada yang mengatakan innahu idza haddadal adad fa innahu bakhil. Ya. Maka sebagian orang itu ada aja yang mikir kadang, oh, ngapain sih ngundang orang kok dibatasin cuma 10 orang ya, cuma 15 orang, cuma 20 orang. Kenapa sih? Ya berarti dia pelit gitu. Padahal nggak gitu ya. Nggak gitu. Ya kemampuan orang kan beda-beda gitu ya. Dan kita nggak tahu gitu kan. Jadi jangan mengatakan dia itu bakhil atau pelit itu nggak. Jangan suudzon seperti itu nggak boleh gitu ya. Lima ada yuhaddid ya. Ya, kenapa sampai dibatasi gitu ya? Kenapa dia sampai dibatasi seperti itu ya? Pelit gitu kan, kikir ya. Nggak gitu gitu. Nggak jangan berpikir seperti itu. Walakin yuqal qad yakunul insan qalila dzatil yad. Ya. Akan tetapi dikatakan ya, bisa jadi ya, orang itu memang kemampuannya itu sedikit gitu. Yahtaju an yuhaddida li ajli an yasna ta'am alladzi la yazidu an kifayatihim ya. Jadi dia butuh untuk memberikan batasan kepada tamu undangan ya karena memang makanannya itu juga terbatas gitu. Makanya dia nggak bisa melebihi kapasitas yang dia punya gitu ya. Wong berasnya cuma sekian jumlahnya gitu kan. Ayamnya cuma sekian, masa wong paling cukup cuma buat 20 orang, masa kita ngundang 100 orang? Kan ya nggak mungkin kan gitu. Walasiyama fi makanin yakunu fihi amatun nas qara. Ya. Terlebih lagi kalau memang dia ini hidup ya yang punya hajat ini hidup di tempat yang memang mayoritas masyarakatnya itu fakir, mayoritas masyarakatnya itu miskin gitu. Ketahuan memang dia itu memang orang yang nggak punya harta banyak gitu. Maka jangan di apa? Jangan dihasadi gitu. Jangan disuudzoni itu jangan seperti itu. Jangan diburuk sangkakan itu ya. Amal agniya falhamdulillahi la yuhaddidun. Adapun orang-orang kaya itu biasanya nggak batasin. Ya, adapun orang-orang kaya, alhamdulillah biasanya tidak ada pembatasan. Nah, kalau orang yang pas-pasan hartanya itu biasanya memang batasin. Ya, walimah undangnya cuma sampai ya 100 orang gitu ya. Atau syukuran ya, undangnya atau bagi-baginya ya sekedar cuma 25 orang misalnya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu haknya orang gitu. Haknya. Jadi kita jangan sampai suudzon gitu. Wa fihi aidan dalilun ala jawazi ittiba'i rajul lil mad'uwin la'allahu yahsul ala ta'am. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya ya bolehnya mengikuti s- laki-laki yang memang dia itu diundang gitu ya. La'allahu yahsul ala ta'am ya. Semoga saja orang yang ikut ini bisa dapat makan juga gitu ya. Jadi boleh kalau misal saya ada undangan nih di sini gitu. Mau ikut nggak? Gitu. Kalau memang apa namanya mau ikut ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi sekali lagi ya, kalau misal nanti nggak diizinkan sama yang pemilik atau sama sohibul hajat berarti harus pulang gitu ya. Lihatlah Nabi SAW lam yamna hadar rajul min ittiba'ihim. Karena Nabi SAW ini tidak melarang laki-laki ini ikut bersama dia. Tuh. Jadi Nabi biarkan dia ikut sampai di tempatnya sohibul hajat. Sampai di tempatnya orang yang buat makanan itu. Balista adanalah. Bahkan Nabi justru minta izin untuknya. Gitu kan. ولأنه ورد أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين تابع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشبع بطنه ya dan bahkan ada riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah ketika mengikuti Nabi SAW dengan sebab untuk mengenyangkan perutnya gitu ya jadi memang dia sengaja ikut Nabi untuk mengenyangkan perutnya wa fi aidan dalilun ala annahu idza ja'a ma'al insan man lam yud'a fa innahu yasta'dzin lahu. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya apabila seseorang itu datang ya, kita datang dengan orang ya yang tidak diundang. Kita menghadiri suatu undangan, kita ngajak orang yang orang ini nggak diundang gitu ya. Statusnya ini nggak diundang. Maka kita harus mintakan izin sama pemilik hajatnya. Waalaikumsalam.
Nggih, pripun? Oh, napa niku? Oh, tahun ngajeng. Oh, ngapunten boten merlin nggih. Oh, niku pintenan? Kalendernya pintenan? Oh, kalender. Gak ono ya kalender. Niki mawon nggih. Kalau nih melepet Mas. Ini Mas, entene emang sepele omong kok dipeto mawon. Nggak salam. Nggih, dipeto mawon. Nggih, nggih. Amin. Waalaikumsalam. Nggih, monggo. Nggih. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian dalil ini dikatakan ya selanjutnya. Nah, wa fi aidan dalil ala yang mana tadi? Apa dah? Tadi ada ini orang jualan kalender, entah dari pondok mana ya. Biasa ya, jadi ya nggak apa-apa lah. Alhamdulillah dapat doa juga. Taib, saya mana tadi ya? Saya sampai lupa loh. Fa'in usta'dan, khususan idza kunta tadhunnu anna sahibal bait da'aka li ghardin khas la yuhibbu an yattali'a alaihi ahad. Fahina idzin la budda an tasta'dzin. Ya, terlebih lagi ya, kalau sahibul hajat atau orang yang ngundang kita ini mengundang kita secara khusus. Artinya ini undangan ini memang khusus buat kita nih. Ada keperluan khusus tertentu yang orang lain belum tentu diundang gitu. Ini khusus nih buat kita itu kan. Nah, idza kunta tadhunnu anna sahibal hawi da'aka li ghardin khas. Kalau emang kamu mengira bahwasanya orang yang undang kamu itu punya tujuan khusus, mau ngomong penting nih. Makanya dia ngundang kita nih. Ada tujuan tertentu khusus yang enggak dibicarakan sama yang lain gitu. La yuhibbu an yattali'a alaihi ahad. La yuhibbu an yattali'a alaihi ahad, dan dia tidak suka kalau misal ada orang lain yang ikut yang muncul ya. Fahina idzin la budda an tasta'dzin. Maka dalam kondisi itu maka harus minta izin dulu ya. Karena aslinya itu dia kepengen ngobrolnya berdua gitu, sambil ngobrol berdua misalnya ya mau membicarakan bisnis atau bicarakan perkara tertentu, malah ada yang ikut itu kan. Maka ini wajib banget minta izin. Ya, meskipun nggak ada tujuan khusus, tetap harus minta izin dulu. Gitu ya, sebagaimana eh, tindakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Kemudian wafihi aiton dalilun ala annahu la haraja ala sahibil bait idza lam ya'dhan lilladzi taba'a al-mad'u. Gitu ya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya tidak ada salah bagi orang yang mengundang ya apabila dia tidak mengizinkan ada orang lain yang ikut selain undangan gitu ya. Li'annahu law kana fi dzalika haraj masta'dzanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau karena kalau memang hal itu terlarang ya, tercela, maka Nabi tidak mungkin minta izin kepada orang itu ya. Nah, fala maista'dzanahu dalla ala annahu bil khiyar. In syaa'a adzina wa in syaa'a qala irji. Tapi ketika Nabi SAW minta izin, ya, ini ada orang yang nggak diundang ikut sama kita, Nabi minta izin, ya, itu berarti menunjukkan bahwasanya Nabi memberikan pilihan kepada sahibul hajat, kepada orang yang undang, gitu ya. Insya'a adzina, kalau memang mau ya diizinkan silahkan, wa insya'a qala, dan kalau misal nggak mau silahkan suruh dia pulang, gitu ya, nggak apa-apa. Jadi nggak ada salah. Kalau misal kita ngundang orang, ternyata yang diundang malah bawa temennya misalnya, terus kita bilang, Ana ngundangnya antum doang loh, Ana nggak ngundang eh, teman antum yang ini, bisa nggak teman antum disuruh pulang aja misalnya gitu. Ya nggak apa-apa, itu hak kita karena kita yang ngundang gitu. Ya, tapi tentu dengan bahasa yang baik gitu ya. Dan sebaiknya yang mintakan izin justru yang diundang itu sebelum sebelum orang yang mengundang itu ngomong. Ya, sebelum orang yang mengundang ini ngomong, kok ada ini gitu misalnya. Ini siapa ya? Nah, sebelum nanya kayak gitu harusnya kita sebagai orang yang diundang itu ngomong dulu. Maaf, ini saya datang sama teman saya gitu. Dia emang nggak diundang. Tapi boleh nggak?
ikut makan sama kita di sini gitu. Nah, gitu maksudnya ya. Taib. Wadzalika annal insan idza ista'dana ala syakhsin fasahibul bait bil khiyar. In syaa adinalah wa in syaa qala irji. Tadi ya. Nah, jadi pemilik rumah ini atau sahibul hajat orang yang mengundang ini bisa memilih mau diterima silahkan, nggak diterima nggak apa-apa. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Allah SWT berfirman, dan apabila dikatakan kepada kalian, kembalilah, maka kembali, gitu ya. Dan itu adalah lebih suci bagi kalian, lebih mulia, lebih suci bagi kalian. Jangan malah ngeyel ya, disuruh pulang ya, malah enggak saya mau di sini aja gitu. Enggak, jangan gitu ya. Ya namanya nggak diundang ya harusnya kalau misal yang yang punya hajat itu nggak mau nerima ya, harusnya sadar diri gitu ya, harusnya sadar diri. Wala yakun fi sadrika haraj. Nah, wala fi nafsika dhiqun. Idza ista'dzanta ala syakhsin wa qala irji. Ana al-an mashghul. Nah, dan jangan sampai di hatimu itu ada dosa dan jangan sampai di hatimu ada apa? Di dirimu ada kesempitan gitu loh. Apabila kamu minta izin untuk orang lain agar ikut, kemudian orang yang undang ini bilang kembali aja, saya nggak bisa nerima dia gitu. Nah, saya sibuk gitu. Saya nggak bisa nerima dia gitu ya. Maka kita harus lapang dada gitu. Oh ya udah, oke nggak apa-apa gitu ya. Kita bilang ke teman kita, Afan ini qadarullah nggak bisa nih. Ini ya, antum pulang aja dulu ya gitu. Anak pesenin Gojek misalnya. Atau misal ini pakai motor anak pulang aja dulu gitu nggak apa. Nanti anak pulang naik Gojek misalnya gitu ya. Nah, ya intinya harus inilah lapang dada gitu. خلاف لبعض الناس إذا استأذن على إنسان وقال له ارجع أنا مشغول صار في قلبه شيء وهذا خطأ لأن الناس لهم حاجة خاصة ya fi buyutihim. Nah, beda sama sebagian orang ya, kadang ada orang yang kalau ditolak permintaan izinnya, dia merasa bahwasanya ada kesalahan nih di hati yang nolak nih. Ya gitu ya. Padahal enggak gitu ya. Ini sebuah kesalahan nih. Li'annan nas lahum hajatun khassah. Karena setiap orang itu pasti punya kebutuhannya secara khusus gitu ya fi buyutihim di rumah-rumah mereka wa qad yakunu lahum ta'alluqat bi unasin akharin aham bisa jadi ada orang yang dia itu punya ikatan yang lebih khusus dengan orang lain dibandingkan dengan bisa jadi ada orang yang punya ikatan khusus dengan seseorang dibandingkan dengan orang lain gitu ya faida istandana faida istadzanta ala syakhsin fil bait wa qala laka al'an indi amal farji ya bikulli raha dan kalau kamu misalnya sudah minta izin atas hadirnya seseorang agar dia ikut bersamamu ya di suatu undangan sementara orang yang punya hajat itu nggak nerima gitu ya saya punya pekerjaan sekarang ya maksudnya ini kita tuh nggak bisa nerima dia gitu kita ini mau ngomongin sesuatu yang khusus gitu loh kita punya tindakan kita punya kerjaan sekarang farji bikulli raha maka hendaknya yang tidak diundang itu kembali dengan wabikulli roha wabikulli tuma'ninah dengan tenang gitu ya dengan tenang dengan rendah hati gitu ya li'anna hadza huwa syara' karena ini adalah syariat gitu ya wallahul muwaffiq semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Taib, ada yang mau ditanyakan silahkan. Tafadhal. Halo, ada pertanyaan? Afan ya tadi sempat kepotong terus. Ini memang agak ngebut penjelasannya ya, qadarullah karena apa namanya? Masuknya tadi sudah telat, terus kemudian tadi nyari PDF-nya juga kan. Dan tadi ada beberapa gangguan. Ya, ada orang masuk ke sini minta dibeli ya jualan kalender gitu ya. Entah dari pondok mana. Ya,
Baik, tafadhal. Hmm. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan Umamah. Gak bisa open mic Umamah. Umamah, gak bisa open mic. Ada pertanyaan Umamah. Kalau ada silakan open mic. Atau nulis deh, nggak apa-apa nulis. Sebelum ditutup, satu pertanyaan silakan. Gimana? Gak ada? Oh, atau nggak bisa di open mic tah? Harusnya bisa loh. Saya nggak mute loh perasaan. Halo, Umamah. Tafadhal. Nggak ada. Baik. Saya nungguin tapi nggak ada nih kayaknya. Baik, kalau nggak ada kita cukupkan ya. Oh, bagaimana kalau pemilik hajat membolehkan membawa orang lebih dari satu? Nggak apa-apa. Oh, nggak bisa open mic. Bagaimana kalau pemilik hajat membolehkan membawa orang lebih dari satu? Ya nggak apa-apa. Ya kalau selama itu boleh ya nggak apa-apa. Berarti ya nggak apa-apa. Silahkan aja gitu. Tapi kalau pemilik hajat tidak membolehkan ya berarti harus pulang gitu. Datang ya, misalnya yang diundang cuma saya misalnya. Ternyata saya bawa istri sama anak saya. Kita datang nih. Waduh gitu kan. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masuk aja makan bareng sekalian. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa katanya. Meskipun aslinya undangannya cuma saya tok misalnya. Tapi kok Allah pemilik hajat itu malah terbuka misal oh nggak apa-apa bagus silakan itu nah apa. Cuma di awal harus ngasih tahu gitu ya. Nah, tapi kalau misal saya datang sama istri misalnya sama anak terus pemilik hajatnya bilang oh Afan Ustadz eh kita ini mau ngobrol berdua aja nih gitu misalnya. Eh, gimana ya gitu. Oh tenang aja istri sama anak saya taruh di masjid gitu ya. Saya taruh di masjid deh gitu. Kita ngobrol berdua nggak apa-apa gitu. Jadi apa namanya tergantung dari sahibul hajat. Kalau sahibul hajatnya mengizinkan ya nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, cukup ya. Kita cukupkan pertemuan sore hari ini. Insya Allah, syukuran jazakumullah khairan. Nah, wa iyakum. Baik, semoga apa yang kita bahas bisa menambahkan banyak faedah untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.